Penculikan aktivis 1998. Jejak kelam dalam sejarah reformasi Indonesia. Tragedi penculikan aktivis 1998 menjadi salah satu bagian paling kelam dalam sejarah perjuangan reformasi di Indonesia. Pada periode menjelang jatuhnya rezim Orde Baru, sejumlah aktivis pro-demokrasi diculik dan menghilang secara misterius. Hingga kini, kasus ini masih menyisakan tanda tanya besar, dengan beberapa korban yang tak pernah ditemukan dan keadilan yang belum sepenuhnya ditegakkan. Latar belakang, ketegangan menjelang reformasi. Pada akhir menjelang tahun 2000, Indonesia berada dalam kondisi politik dan ekonomi yang sangat tidak stabil. Krisis moneter yang melanda Asia sejak 1997 telah membuat perekonomian Indonesia terpuruk. Harga kebutuhan pokok melambung tinggi, pengangguran meningkat drastis, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Soeharto merosot tajam. Situasi ini memicu gelombang demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah. Mahasiswa dan aktivis dari berbagai organisasi mulai turun ke jalan, menuntut reformasi dan pengunduran diri Soeharto. Namun, pemerintah Orde Baru tidak tinggal diam. Aparat keamanan, termasuk unsur militer, diduga melakukan operasi untuk membungkam para penggerak demonstrasi. Penculikan aktivis, operasi senyap yang mengerikan. Pada tahun 1997 sampai tahun 1998, sejumlah aktivis pro-demokrasi mulai menghilang satu persatu. Mereka diculik oleh kelompok yang hingga kini diduga kuat berasal dari unit militer tertentu. Para aktivis ini dikenal sebagai tokoh-tokoh yang vokal menentang Orde Baru dan menyerukan reformasi. Beberapa korban penculikan yang berhasil kembali menggambarkan bagaimana mereka mengalami penyiksaan, interogasi paksa, dan perlakuan tidak manusiawi selama dalam tahanan. Namun, beberapa aktivis lainnya tidak pernah ditemukan, menimbulkan dugaan bahwa mereka mungkin telah dieksekusi atau dihilangkan secara paksa. Berikut beberapa aktivis yang menjadi korban penculikan. Aktivis yang diculik dan belum kembali. Wiji Tukul, penyair dan aktivis buruh yang terkenal dengan puisinya yang menentang tirani. Hingga kini, nasibnya tidak diketahui. Herman Hendrawan, aktivis yang hilang sejak Mei tahun 1998 dan tidak pernah ditemukan. Petrus Bima Anugrah, salah satu aktivis yang juga menghilang tanpa jejak. Aktivis yang diculik dan dikembalikan. Desmond J. Mahesa, aktivis yang kemudian menjadi anggota DPR. Pius Lustri Lanang, mengalami penyiksaan berat sebelum akhirnya dilepaskan. Nezar Patria, seorang jurnalis dan aktivis yang menjadi saksi hidup kebrutalan penculikan ini. Mugianto, aktivis yang akhirnya melarikan diri ke luar negeri setelah mengalami penyiksaan. Dalang di balik penculikan. Investigasi atas penculikan ini mengarah pada keterlibatan tim Mawar, sebuah unit dalam Kopassus, Komando Pasukan Khusus, TNI AD. Beberapa anggotanya kemudian diadili dalam Mahkamah Militer tahun 1999 dan dijatuhi hukuman ringan. Namun, otak utama operasi ini tidak pernah diadili secara serius. Nama Prabowo Subianto, yang saat itu menjabat sebagai Danjen Kopassus, sering dikaitkan dengan kasus ini. Namun, hingga kini tidak ada tindakan hukum yang signifikan terhadap dirinya. Meskipun ia diberhentikan dari dinas militer pada 1998. Upaya keluarga dan aktivis dalam mencari keadilan. Sejak 1998, keluarga korban dan aktivis HAM terus menuntut kejelasan mengenai kasus ini. Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan,
yang didirikan oleh Munir, aktif mengadvokasi kasus penculikan ini dan menuntut pertanggungjawaban negara. Para keluarga korban juga membentuk Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia, IKOHI, yang secara rutin mengadakan aksi damai menuntut pengungkapan kebenaran. Setiap tahun, mereka menggelar aksi Kamisan di depan Istana Negara, sebagai simbol perlawanan terhadap impunitas atas pelanggaran HAM. Pemerintah dan langkah yang belum tuntas. Beberapa kali, pemerintah Indonesia berjanji akan menuntaskan kasus ini. Komnas HAM telah menyelidiki penculikan aktivis 1998 dan menyimpulkan bahwa terjadi pelanggaran HAM berat. DPR juga pernah merekomendasikan penyelidikan lebih lanjut serta pengadilan terhadap para pelaku. Namun, hingga kini belum ada perkembangan signifikan dalam penyelesaian kasus ini. Keengganan pemerintah untuk menindaklanjuti kasus ini menunjukkan betapa sulitnya menegakkan keadilan dalam kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Luka yang belum sembuh. Penculikan aktivis 1998 bukan hanya sekadar peristiwa kelam dalam sejarah reformasi, tetapi juga cerminan dari bagaimana kekuasaan digunakan untuk membungkam kritik. Hingga kini, keluarga korban masih menunggu keadilan dan berharap negara bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan pada masa lalu. Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa perjuangan menegakkan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia masih belum selesai. Selama impunitas masih berlanjut, maka luka sejarah ini akan terus menganga. Bagaimana menurut Anda? Apakah negara sudah cukup serius dalam menangani kasus ini? Mari terus mengingat sejarah dan mendukung upaya keadilan bagi para korban.